Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang salah satu berita yang menyorot tentang kurikulum baru yang dibuat oleh Kemendikbud, yaitu kurikulum prototipe 2022. Ini berita yang sangat hangat Bapak Ibu, berkenaan dengan proses pembuatan dan kegiatan yang dilakukan oleh Kemendikbud mendapat sorotan dari beberapa pihak. Bagaimana kita mengulasnya? Mari kita ikuti. Bapak Ibu sekalian, ini saya mengambil di salah satu stasiun berita, yaitu Detik.com, di tanggal 29 Januari 2022. Ada salah satu beritanya yang berjudul kurikulum prototipe dikritik Kemendikbud, uji publik sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beritanya hangat ngeri dikit. Jadi kurikulum prototipe dikritik oleh beberapa pihak. Di dalam informasinya ini, baik kita bacakan biar jelas. Detik.com 2022 29 Januari, Jakarta. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menyatakan kurikulum prototipe yang sedang diuji coba pada ribuan sekolah penggerak telah melalui uji publik yang memadai. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Anindito Aditomo pun membantah kritik Federasi Serikat Guru Indonesia yang menyebut kurikulum tersebut tidak melalui uji publik. Uji publik sudah dilakukan beberapa kali. Saat ini kurikulum prototipe masih dalam tahap uji coba. Oleh sebab itu, pihak Kemendikbud masih menerima masukan dari publik, utamanya dari sekolah dan guru yang melakukan uji coba. Sebelumnya, PSGI melayangkan kritik atas penerapan kurikulum prototipe. Salah satu poin yang disorot adalah ketiadaan uji publik yang memadai dan transparansi di dalam penerapan kurikulum prototipe. Dikatakan, selayaknya sebuah kebijakan strategis yang berdampak luas harus memiliki naskah akademik yang komprehensif. Nah, berdasar pada kajian yang terpublikasi dengan baik dan diikuti adanya uji publik, kata Forum Serikat Guru Indonesia. PSGI juga mengatakan bahwa anggaran kurikulum prototipe sangat besar. PSGI mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengawasi penggunaan anggaran kurikulum prototipe yang mencapai hampir 3 triliun, kata Sekjen PSGI. Berdasarkan data, saat ini sebanyak 2.500 sekolah penggerak dan 18.800 guru penggerak untuk uji coba kurikulum prototipe tahun 2021 telah menghabiskan dana 2,86 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding anggaran uji coba kurikulum 2013, yaitu 1,6 triliun untuk 6.326 sekolah dan pelatihan guru secara besar-besaran. Terkait jumlah anggaran yang disebutkan tersebut, Nino mempertanyakan sumber data angka tersebut. Tapi angka 3 triliun itu tidak tahu, kata Nino. Nah, demikianlah Bapak Ibu informasi dari Detik.com tentang kritik terhadap kurikulum prototipe. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang menanggapi kritik yang disampaikan oleh Forum Serikat Guru Indonesia itu ada benarnya, ada salahnya juga. Bapak Ibu sekalian, menanggapi kritik yang disampaikan oleh beberapa pihak terhadap penerapan kurikulum prototipe 2022 itu, sebenarnya memang kalau kita amati ada benarnya juga kritik tersebut, tapi juga perlu adanya pemahaman bersama. Di satu sisi memang Kemendikbud seolah-olah terkesan tidak atau jarang terkesan menyembunyikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kemendikbud berkenaan dengan pencanangan kurikulum prototipe ini. Jadi kegiatan-kegiatan ilmiah seperti kegiatan uji publik yang harus dilakukan dalam setiap kebijakan
publik, apalagi menyangkut pendidikan, itu memang harus dikonsultasikan, harus diinformasikan kepada masyarakat. Nah, pada kegiatan kurikulum prototipe ini memang terkesan Kemendikbud kurang memberikan informasi kepada publik atau kepada masyarakat. Meskipun kita akui kata Kemendikbud bahwa kurikulum prototipe ini sudah dilakukan uji publik dan sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak. Tapi masyarakat memang membutuhkan informasi yang pasti, yang jelas, karena ini menyangkut masalah kebijakan publik. Kemudian yang kedua tentang opsi pilihan, bahwa di dalam tahun ajaran 2022 ini di sekolah terjadi 3 model kurikulum, yaitu model kurikulum 2013, yaitu model kurikulum 2013 yang disederhanakan karena menyesuaikan dengan pandemi COVID, dan kurikulum prototipe tahun 2022 ini. Jadi pada tahun ajaran 2022 ini terjadi 3 model kurikulum yang diterapkan di sekolah. Nah, ini juga kedepannya karena Kemendikbud tidak memberikan kepastian kapan kurikulum prototipe ini diterapkan, meskipun pada akhirnya memang ada penjelasan nanti di tahun ajaran 2024, itu pun setelah akhir masa jabatan Kemendikbud sudah selesai. Nah, tentang kontinuitas dari kurikulum ini yang perlu dipertanyakan, dan banyak faktor-faktor yang lain yang memang masih memerlukan pertimbangan dan penjelasan lebih jauh. Di satu sisi bahwa kurikulum prototipe ini sudah dilaksanakan di beberapa sekolah. Bahkan sekarang Kemendikbud sudah mendata, menyarankan kepada sekolah-sekolah untuk melakukan survei self-assessment, penilaian diri, jika sekolah tersebut ingin menerapkan kurikulum prototipe. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya adalah tentang kontinuitas dari pelaksanaan kurikulum prototipe ini. Jika kita simak, Bapak Ibu sekalian, misalnya kita ambil contoh anak-anak yang kelas 12 dari SMA misalnya, pada sekolah-sekolah penggerak itu sudah melaksanakan apa yang dilakukan sesuai dengan prosedural dari kurikulum prototipe. Tetapi di lain pihak, jika dia keluar, mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, masih di mana perguruan tinggi masih menggunakan sistem-sistem lama, sistem kurikulum 2013 misalnya. Nah, tentunya ini menyangkut kontinuitas dari pelaksanaan pengeterapan kurikulum prototipe yang sekarang ini. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan karena menyangkut bahwa anak-anak kita itu bukan kelinci percobaan. Itulah ulasan sedikit tentang menanggapi kritik menambah dari beberapa pihak di masyarakat tentang penerapan kurikulum prototipe. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan di subscribe Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.